Oke boy, lanjut. Hari ini kita belajar tentang operasional pecahan aljabar. Nah, operasional pecahan aljabar itu sama aja dengan operasional pecahan biasa, kayak seperti itu. Nah, ini artinya apa? Kita mengoperasional pecahan dalam bentuk aljabar. Nah, misalnya gini, kita punya contoh operasional pecahan biasa. Nah, 2x, oh bentar. Nah, misalnya kita punya contoh kayak gini, 2x, oke, per 3 ditambah dengan 4x per 3. Nah, oke. Berarti jawabannya berapa itu? 6x per 3. Ini atau 2x. Nah, kayak gini. Oke. Berikutnya, misalnya kita punya contoh kayak gini. 2x. Oh, ini 2 per 5 ditambah dengan 4x per 3. Nah, ini nggak bisa kita langsung kerjakan 2 tambah 4 itu 6, 5 tambah 3 itu 8. Nggak bisa. Kenapa? Karena bisa kita lihat di contoh pertama ada yang berbeda. Kenapa? Di contoh pertama itu si penyebutnya udah sama 3 semua, sedangkan di contoh kedua penyebutnya masih belum sama. Nah, itu yang membedakan, sehingga kita nggak bisa langsung aja 2 ditambah 4 itu 6, terus 5 tambah 3 itu 8. Kita harus samakan dulu penyebutnya. Nah, oleh karena itu, bagaimana sih cara menyamakannya? Ya, cara menyamakannya itu kayak gini. Kita mencari KPK dari si 5 dan si 3. Oke, cara mencari KPK-nya itu gimana? Misalnya gini, kita buat perkalian 5. 1 dikali 5 ya 5, 2 dikali 5 ya 10, 3 dikali 5 ya 15. Sampai sini ada cukup. 3, 1 dikali 3, 3, 2 dikali 3 itu 6, 3 dikali 3 yaitu 9, 4 dikali 3 itu 12, 5 dikali 3 itu ya 15. Nah, berarti gini, 3 ada di 5 enggak ada, 6 ada di 5 enggak ada, 9 ada perkalian 5 enggak ada, 12 enggak ada, 15, oh 15 ada. Berarti KPK-nya itu ya 15. Nah, kayak gini. Berarti kita tulis di sini 2 per 15 ditambah dengan 4 per 15. Maka jawabannya itu 6 per 15. Oke, ini jawabannya. Nah, kayak gitu. Paham kan? Nah, sekarang ini adalah contoh dari apa? Pecahan biasa. Misalnya kita punya pecahan aljabar. Nah, kayak gini. 2x per 5, 2x per 5 terus ditambah dengan 3 per 4. Nah, kayak gini. Berarti kita harus mengalihkan persamaan ini dengan sesuatu di mana ketika dikalikan itu tidak merubah apapun. Jadi di sini kita kali dengan 5 per 5. Nah, 5 per 5 itu kan 1. Dikali 3 per 4 ya 3 per 4, tidak merubah apapun, kayak gitu. Terus di sini 4 per 4. Nah, 4 per 4 kan 1. Dikali dengan ini yang belum merubah apapun juga. Oke, kalau gitu 4 dikali 2 yaitu 8x per 4 dikali 5 itu 20 ditambah dengan 3 dikali 5 itu 15 per 5 dikali 4 yaitu 20. Oke, maka kita dapat 8x ditambah 15 dibagi 20. Nah, ini jawabannya kayak gitu. Oke. Paham ya? Atau mau dicontohkan contoh lagi. Misalnya gini, kita punya contoh tuh 7 per 2x ditambah dengan bentar-bentar. Dihapusin dulu ya. 7 per 2x, 7 per 2x ditambah dengan, sorry dikurang aja, 4 per 3x. Nah, seperti tadi kita mengalihkan di sini dengan 3 per 3, di sini 2 per 2. Maka kita dapat 21 per 6x dikurang dengan 8 per 6x. Berarti di sini 21 kurang 8 dibagi dengan 6x. Nah, 21 kurang 8 berapa? 13 ya. Oke, per 6x. Nah, ini jawabannya kayak gitu. Oke, lanjut. Misalnya kita punya contoh soal juga kayak gini. 5x min 3y per 6 apa ya? 6y aja ya, 6y per 6y min 4x kayak gitu. Oke, seperti biasa kita mengalihkan ini dengan 6 per 6. Di sini kita kali dengan 4 per 4. Berarti 4 kali 5 yaitu 20x per 6 kali 4 yaitu 24y. Terus min 3 dikali 6 yaitu 18y per 6 dikali 4 yaitu 24x. Maka kita dapat 20x min 18y per 24xy. Nah, ini jawabannya kayak gitu.
Oke, ini untuk penjumlahan. Terus bagaimana dengan perkalian dan pembagian? Nah, untuk perkalian dan pembagian nanti baru kita bahas. Kita masuk dulu tentang bagaimana cara menyederhanakan pecahan aljabar. Nah, bagaimana sih caranya? Oke, sebelum itu kita hapusin dulu. Santai aja, boy. Oh, belum terhapus juga. Hapus dulu. Oke, lanjut ya tentang menyederhanakan pecahan aljabar. Nah, misalnya kita punya contoh kayak gini. Kita memiliki 21 dan 15. Nah, bagaimana sih menyederhanakannya? Yaitu 3 dikali 7, kita bisa rubah dia menjadi 3 dikali 15. Nah, untuk 21 dan 15 ini, untuk menyederhanakan pecahan aljabar itu, kita mencari KPK terbesar dari suatu bilangan. Nah, KPK terbesarnya itu adalah 3 dan 3 ini. Inilah KPK terbesar dari 21 dan 15. Kita coret. Maka yang tersisa yaitu 7 per 5. Nah, ini jawabannya kayak gitu. Oke, misalnya lagi kita punya contoh soal kayak gini. 6x min 4 dibagi 2. Nah, 6x min 4 dibagi 2. 6x ini bisa kita rubah supaya KPK-nya bisa kita coret. Tapi kita dapat KPK-nya. Berarti di sini kita ganti dengan 2 per berapa? 3x min 2. Nah, dibagi dengan 2. Oke, berarti KPK ini bisa kita coret. Nah, kayak gitu. Berarti jawabannya itu 3x min 2. Oke? Oke. Kalau misalnya paham, kita coba deh contoh yang lebih agak ribet sedikit. Misalnya gini, kita punya soal kayak gini. Kita memiliki 8x kuadrat ditambah 10x min 3 per 6x kuadrat. 6x kuadrat ditambah 13 ditambah 6. Nah, coba deh kamu kerjakan. Oke? Kalau mau kerjakan bisa di jeda video ini, setelah itu baru lanjut. Oke? Lanjut, boy. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita menyederhanakan dulu si aljabar ini, persamaan aljabar 8x kuadrat tambah 10x min 3, dan juga kita menyederhanakan si 6x kuadrat tambah 13 tambah 6 ini. Oke, kita mulai dari menyederhanakannya si 8x dulu. 8x kuadrat tambah 10x min 3 itu sama aja dengan, kita kali ini di sini dulu. 8 dikali 3 berapa? 24. Nah, konsepnya adalah kita mencari bilangan yang kalau dikali itu 24, kalau dibagi itu 10. Nah, kayak gini. Oke. Gampangnya kita mulai dari perkalian 24. 1 kali 24 itu 24. Nah, 1 kalau kita jumlahkan misalnya kita minus 24 berarti enggak dapat juga 10, berarti ini belum termaksud. Kayak gitu. Berarti kita buat lagi 2 dikali berapa? 24 yaitu 12. Nah, kali ini bisa deh. Untuk dapat 10 yaitu kita kasih minus 12, biar kalau dijumlahkan itu dapatnya 10. Biar kalau dikali dapatnya minus 24 ya. 8 dikali minus 3 itu 24. Berarti sama dong. Berarti kita dapatnya minus 2 dan juga 12. Nah, kayak gitu. Oke. Sekarang kita taruhnya di sini buka kurung. Karena ini 8x kuadrat, biar 8x kuadrat maka di sini kita tulisnya 8x dikurang dengan 2 yang ini, terus tutup kurung. Di sini juga kita taruh dengan 8x ditambah dengan 12 tutup kurung baru dikali dengan 1/8. Nah, kayak gitu. Oke, 1/8 ini bisa kita rubah menjadi 1/4 dikali dengan 1/2. Nah, ini kan jawabannya sama aja, 1/8 kalau dikali. Oke, gampangnya 1/4 ini kita kali ke sini dan 1/2 ini kita kali ke yang ini kayak gini. Oke, mulai dari yang ini dulu ya. 8x dibagi 2 ya, 4x. Min 2 dibagi 2 ya, min 1. Oke. Berikutnya 8x dibagi 4 ya, 2x. 12 dibagi 4 ya, 3. Oke, kita dapat sederhananya itu 4x min 1 dan 2x plus 3. Nah, kita masukkan ke sini. 4x min 1 terus dan 2x plus 3. Oke, nah kalau 8x, kalau persamaan aljabar 8x kuadrat tambah 10x min 3 sudah. Saatnya kita kerjakan yang si 6x kuadrat ini. Oke, 6x kuadrat ditambah 13 ditambah 6. Oke, sebelumnya ini kita kali dulu. Dapatnya 36, baru kita cari berapa sih kalau dikali 36 dibaginya 13. Nah, pakai aja perkalian dari si 36 nih. 1 kali 36, 36. 2 kali berapa? 36, itu 13. Nah, misalnya ini 2 dan 13. Kalau dijumlahkan, itu mungkin dapat si 13. Biar meskipun 2-nya kita kasih minus atau 13-nya juga nggak sama. Berarti 2 dan 13 ini nggak termaksud. Oke. Berikutnya apa lagi? Coba deh. 3 dikali 12. Dapat nggak? Nggak dapat juga. Nggak 13. Berikutnya coba 4 dikali berapa ya? 9. 4 dikali 9 itu 36. Oke, benar.
Terus kalau dijumlahkan biar 13 ya semuanya positif 4 dan 9. Oke, berarti kita dapat di sini buka kurung 6x plus 4, terus buka kurung lagi 6x plus 9 tutup kurung dibagi dengan 1/6. Nah, 1/6 ini kita rubah menjadi 1/3 dikali dengan 1/2. Nah, 1/3-nya enaknya kita kali ke sini, 1/2 enaknya kita kali ke yang ini. Oke, maka dapat 6 dibagi 2 yaitu 3x. 4 dibagi 2 yaitu 2. Oke, gua kurung lagi 6x dibagi 3 yaitu 2x. Terus 9 dibagi 3 ya 3, kayak gitu. Oke, maka jawabannya itu untuk penyederhanaan 3x tambah 2 dalam kurung 2x tambah 3. Nah, kita masukkan lagi ke sini. Oke, bentar ya, kita hapusin dulu. Berapa tadi sih? Ini berapa ya? 2x tambah 2 ya. 2x tambah 2 tutup kurung di sini 2x tambah 3. Nah, oke, 2x tambah 3 ini kan bisa kita coret untuk apa? KPK-nya yaitu 2x tambah 3 dan 2x tambah 3 kita coret. Berarti jawabannya yaitu 4x min 1 per 2x tambah 2. Oke, ini jawabannya kayak gitu. Oke. Kalau sudah, kita akan lanjut pada video berikutnya, itu tentang apa ya, perkalian dan pembagian pecahan aljabar.